Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara Allah di dalam mensucikan Rasulullah, yaitu menjaga kemaksumannya, adalah dengan cara menegur tentang sedikit indikasi yang beliau lakukan, perbuatan yang berindikasi itu ada pelanggaran. Seperti dalam peristiwa surat Abasa, yaitu di mana Rasulullah pada saat itu bermuka masam, sehingga pada saat itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turun surat Abasa. Kemudian di surat An-Nasr ini juga sama, akan tapi redaksinya beda, bahwa setelah kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin di Fathul Mekah, terbukanya kota Mekah, dikuasainya kota Mekah, maka Rasulullah diperintahkan untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan nama Tuhanmu, sucikan nama Allah, dan beristighfarlah. Wahai Nabi Muhammad, ada pertolongan yang besar. Kamu akan menguasai kota Mekah. Kemenangan telah datang. Kemudian akan terbuka pintu hati-hati atau pintu hati orang-orang kafir untuk memeluk agama Islam. Kamu akan melihat mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka sucikan nama Allah, sucikan nama Tuhanmu dan memujinya, dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Kenapa seorang Nabi Muhammad SAW yang maksum masih disuruh untuk beristighfar, bertasbih atau bertobat? Kata sementara para ulama, boleh jadi di saat kemenangan itu ada terbetik, yaitu rasa bangga karena telah mencapai keberhasilan. Ada rasa bangga di dalam diri Nabi, maka cepat dia untuk disuruh beristighfar. Ini cara Allah untuk menjaga kesucian beliau dari salah dan dosa. Karena pantas, karena beliau merupakan seorang panutan, Nabi pilihan dari sekian ribu Nabi yang ada di dunia ini, sehingga pantas selalu dijaga oleh Allah kemaksuman. Itulah makna dari Rasulullah itu tidak pernah salah dan tidak pernah dosa. Selalu dijaga setiap ada indikasi kesalahan yang beliau lakukan, karena beliau merupakan manusia seperti kita, akan tapi karena beliau Nabi merupakan punya keistimewaan tersendiri di atas manusia-manusia yang lain, bahkan punya keagungan di antara nabi-nabi yang lain. Kemudian kenapa disuruh tobat? Ya, fasabbih artinya suruh mensucikan nama Tuhannya dan beristighfar. Kalau dilihat dari segi bahasa, Allah menerima taubat. Innahu kana taubat, innahu kana tawwaba. Kata-kata taubat di sini dari segi bahasa diambil dari kata taba yatubu, artinya kembali. Juga bermakna roja'a yarji'u, kembali juga atau pulang. Kalau kata taubat ini disandingkan kepada manusia, maka dia kembali berbuat atau kembali dari titik kembali ke titik kembali. Aslinya manusia itu adalah fitrah kebaikan. Maka kalau dia bertobat, maka kembali ke kebaikan semula. Apabila kalau taubat ini disandingkan pada Allah, maka Allah akan menerima kembali Nabi Muhammad SAW, menerima kembali dengan curahan rahmatnya. Inilah yang dimaksud dengan Rasulullah kembali menghadap Allah, artinya wafat. Sehingga surat An-Nasr ini bertanda bahwa sebentar lagi Nabi Muhammad akan wafat, karena setelah itu memang beliau wafat karena telah sempurna ajaran yang beliau bawa, yaitu Islam ini telah menyebar ke seluruh dunia. Maka turunlah surat ini sebagai tanda tugas kerasulan beliau telah selesai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenapa diperintahkan istighfar kembali? Kami kutip dari tafsirnya Sayyid Qutb, yaitu fi Zilal Quran, membumi atau menghidup di bawah naungan Quran, adalah adanya rasa bangga yang terbetik di dalam hati karena kemenangan yang setelah sekian puluh tahun ditunggu oleh kaum muslimin, berjuang cukup panjang,
Ini satu kondisi kejiwaan yang tidak bisa dihindari oleh semua manusia, bahwa keberhasilan akan menimbulkan rasa kebanggaan yang luar biasa. Dan ini semua manusia pasti akan merasakan seperti ini. Maka disuruh, diperintah oleh Allah untuk beristighfar, untuk mohon ampun. Walaupun ini kemenangan, suatu keberhasilan, akan tapi untuk menjaga dari kebanggaan diri, maka disuruh untuk beristighfar. Ini perlu istighfar dalam keberhasilan untuk apa? Untuk menekan rasa bangga diri. Sehingga termasuk Nabi, para sahabat pun juga sama, diperintahkan untuk beristighfar. Ini tercermin dalam, sehingga ketika masuk kota Mekah, Nabi, apa perkataan Nabi yang terkenal itu adalah hada yaumul al-marhamah. Inilah hari kasih sayang. Walaupun Nabi telah menang dan kaum muslimin, akan tapi semua musuh-musuh yang terdahulu semua aman, dijamin keamanannya. Inilah yang menarik kaum musyrik dan kafir untuk masuk ke dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, sehingga kesan yang ada di dalam surat An-Nasr ini adalah yang pertama, kemenangan datang dari Allah. Orang yang yakin kepada Allah akan selalu berani walaupun dia sendiri, selalu optimis dalam kehidupannya walaupun dia tidak tahu kapan kemenangan itu akan datang, tapi dia yakin bahwa Allah pasti akan menurunkan pertolongannya bagi siapa yang mau berusaha. Sehingga Nabi saja berjuang 23 tahun baru kemenangan itu akan datang. Kemudian yang terakhir adalah, kalau Nabi diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar, maka kita pun demikian, disuruh harus banyak-banyak beristighfar walaupun kita di dalam keadaan keberhasilan, dan juga kita bertasbih di dalam kita mencapai kemenangan, mengagungkan nama Allah, bahwa apa yang kita lakukan hanya sekedar berusaha, dan semua pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kesan dan pesan dari surat An-Nasr ini, yaitu tentang kemenangan yang harus diiringi dengan mengagungkan nama Allah, dan juga diiringi dengan istighfar untuk menjaga apa? Menjaga agar hati kita tidak ada angkuh dari keberhasilan yang kita dapati, dari sedikit keberhasilan dan kemampuan kita di dalam mencapai sesuatu. Maka iringilah dengan istighfar di dalam menjaga hati kita agar tidak berbangga diri atas segala keberhasilan yang kita terima. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.